Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Terpujilah Tuhan, saya masih bisa membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan melalui daring seperti ini, melalui online. Dan saya percaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka dari itu kita akan mau bahas mengenai sedikit kebenaran firman Tuhan. Doa saya setiap yang menonton video ini, konten ini, semuanya boleh sama-sama diberkati, boleh sama-sama mengalami pertumbuhan di dalam iman di dalam Tuhan Yesus, bahkan juga bisa mengalami kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Mari sebelum kita mendengar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan hati kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur ya Bapa, buat perkenanan-Mu kami boleh hidup dan boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan juga Tuhan Yesus saat ini sebentar setiap kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara memimpin setiap jalannya pembuatan video ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hamba percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Boleh ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman seiman, kita mau belajar sama-sama saat ini mengenai satu judul atau satu topik ya, mengenai purity of faith. Apa itu? Kemurnian iman. Saya akan buka, ada di Alkitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga mengambil dari versi bahasa yang lain, yaitu King James Version. That the thrill of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Jadi 1 Petrus ini ditulis oleh salah satu rasulnya Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus. Di dalam surat Petrus ini, Petrus itu ingin menekankan akan adanya penderitaan dan pencobaan di dalam mengerjakan keselamatan serta pelayanan yang akan dilakukan. Kemurnian iman kita akan terlihat jika kita tetap setia kepada Tuhan Yesus meskipun kita sedang mengalami yang namanya penderitaan dan pencobaan akibat itu melayani Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Sekalipun yang tadi dibilang akan adanya penderitaan, akan ada yang namanya pencobaan, tapi Tuhan ingin kita harus tetap bersukacita di dalam pencobaan, di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup setiap kita. Karena semuanya itu tadi firman Tuhan yang katakan, semuanya itu akan menghasilkan pujian loh. Bukan hanya pujian, tapi juga kemuliaan dan juga kehormatan bagi kita. Bagi kita yang melakukan, dan juga bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya saudara, jadi saat kita bersukacita di dalam mengiring Tuhan Yesus, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan yang namanya pujian, kemuliaan, dan hormat.
bagi kita dan juga bagi Tuhan Yesus. Ya, dari perikop ini kita belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Saya ulang sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Dan itu harusnya adalah dasar iman kita sebagai umat percaya. Jadi kita harus perlu selidiki dan juga harus hati-hati jika ada yang mengatakan keselamatan itu hasil jerih payah kita, hasil dari kebaikan kita, ya. Yang baru-baru ini viral ya, mengenai Kristen progresif. Kalau menurut saya progresif itu sangat bagus. Progresif itu kan kemajuan, artinya sangat bagus. Tapi jika kata progresif ini untuk menutupi arti keselamatan untuk bisa didapatkan dari kebaikan, itu salah besar. Keselamatan itu kita dapat hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, di ayat 3-nya dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi setiap kita sudah dilahirkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus percaya mengenai yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, sia-sialah iman percaya kita. Ya, kita kebaikan itu kita lakukan setelah kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Baru kita mengikuti karakter teladannya Tuhan Yesus, yaitu salah satunya kebaikan. Di ayat 3 tadi dikatakan kita telah dilahirkan kembali oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita semua memperoleh pengharapan. Pengharapan apa? Di ayat berikutnya kita akan menerima bagian yang nggak bisa binasa, ya, yang nggak bisa cemar, yang nggak bisa layu dan tersimpan di sorga. Jadi ujung-ujungnya kita akan menerima itu, ya. Lalu ada tiga hal yang akan kita pelajari sama-sama. Bagaimana sih setiap kita bisa memurnikan iman kita? Yang pertama adalah di sini dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kata emas yang fana itu saya artikan adalah kita jangan terlalu duniawi. Jangan terlalu duniawi, hanya memikirkan hal-hal yang fana, hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi kita juga harus memikirkan kekekalan, afterlife. Setelah kita nanti mati secara jasmani, kita harus memikirkan itu. Ya, jangan duniawi. Kalau kita mau menderita bagi Kristus, fokus kita jangan kepada hal-hal yang sementara di dunia ini, tapi fokus kepada apa yang kekal. Enggak salah untuk setiap kita menjadi kaya supaya bisa memenuhi mungkin kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan keluarga. Enggak salah. Tapi jangan jadikan itu fokus kita. Jangan jadikan goals yang ada di bumi ini tujuan kita. Ya, kalau misalkan kita mikirnya goalsnya itu bagaimana caranya supaya bisa dapat kesenangan di dunia ini dan sebagainya, kita bisa-bisa akan merubah mindset kita menjadi yang tidak benar, ya, menghalalkan, melegalkan segala cara untuk mencapai itu semua. Di kitab Matius 19 ayat 16 ada kisah orang muda kaya yang ingin mengikut Tuhan,
tetapi nggak bisa. Karena apa? Karena ia nggak mau menjual harta dan juga membagikannya. Dia nggak mau menjual hartanya dan membagikannya. Ya, jangan duniawi. Sekali lagi saya katakan, anak-anak Tuhan boleh gak diberkati dan menjadi kaya? Sangat-sangat boleh. Apalagi menjadi berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan sampai fokus kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Alkitab juga catat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kalau ia kehilangan nyawanya. Ya, memikirkan terus setiap hari, tapi besoknya dipanggil Tuhan. Ya, hartanya untuk siapa? Gitu. Jadi yang perlu kita pikirkan tidak hanya yang ada di dunia saja, tapi juga bersifat kekekalan nanti, yaitu di surga nanti. Ya, sama-sama kita fokus kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari supaya kita sama-sama dapat memurnikan iman kita. Yang pertama, jangan duniawi, ya, karena itu semua bersifat fana. Lalu yang kedua, saya baca kembali, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Artinya hal yang perlu dipelajari adalah kalau kita mau memurnikan iman kita, kita sama-sama yang kedua mau diproses, ya, diuji kemurniannya dengan api itu artinya api itu bisa berbicara masalah, pergumulan. Jadi kita Tuhan memang mengizinkan itu terjadi, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, semuanya hanya untuk memproses kemurnian iman kita. Ya, jadi jangan takut jika saudara, Bapak Ibu mengalami masalah, tapi kok seolah-olah nggak ada jawaban dari Tuhan, seolah-olah buntu. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, sebab pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus percaya tangan Tuhan sanggup menolong setiap kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu kita tetap setia sama Tuhan, tetap setia, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, belajar untuk kita setiap kita mau diproses. Jangan lari, jangan kecewa sama Tuhan atas setiap proses yang ada, tapi berserah penuh sama Tuhan. Ya, jangankan hidup kita kalau kita mau masak atau nggak mau makan mie instan aja, ya, kita harus melalui proses. Ada di situ di belakang mie instan suka ada cara-cara memasak dan sebagainya. Ya, harus dibuka dulu, harus ditaburin lalu direbus mie-nya. Ya, jadi cuma namanya aja yang instan, tapi mie itu mengalami proses sehingga bisa kita makan dan nikmati. Begitu juga dengan kehidupan kita juga butuh yang namanya diproses, ya, dan kita harus membiasakan itu dengan proses-proses yang ada. Sama seperti emas tadi, emas itu akan terlihat nilainya. Ini emas benaran, emas asli, atau emas KW, atau emas bohongan, imitasi, ya, dari pembakaran emas itu. Jika emas itu sudah teruji dengan panas api, maka ia akan kelihatan tetap emas. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kemurnian iman kita pun juga akan terlihat, akan timbul. Ya, lalu akhirnya adalah ujung-ujungnya Tuhan menghadiahkan yang tadi, ya, yang nggak bisa layu, ya, dan sebagainya. Sama seperti alat emas itu tadi, api itu sebagai alat pengukur.
masalah pun juga sebagai alat pengukur di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut dengan yang namanya masalah apa yang akan dihadapi di kedepannya. Masalah, tantangan, pergumulan itu pasti ada di kedepannya, bahkan bisa yang lebih berat lagi ya. Tapi kalau setiap kita tetap mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita bisa melewati itu semuanya ya. Kita jangan mau anti sama yang namanya proses. Kita harus mau diproses, kita mau dibentuk supaya kemurnian iman kita boleh terlihat. Sama seperti Yusuf kalau misalkan gak mengalami semua hal yang diizinkan terjadi di dalam hidupnya, dia gak akan mungkin menjadi orang nomor 2 ya di Mesir. Dia mengalami itu semua, kepahitan sama saudara-saudaranya, mengalami yang namanya difitnah ya sama istri Potifar. Tapi karena dia tetap taat, setia sama Tuhan promosiin dia, Tuhan angkat dia ya. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Dia diproses juga di dalam kehidupannya. Dia dibuang ya bersama sejaman nama Nabi Daniel. Lalu dia diperhadapkan sama Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang ia dirikan. Tapi mereka percaya sama Tuhannya ya, sampai dia bilang Tuhan kami, Allah yang kami sembah sanggup membebaskan kami, tapi sekalipun tidak, kami tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan itu ya. Mereka mau diproses. Hasil dari proses itu apa? Hasil dari proses itu Sadrak, Mesak, Abednego ada konsekuensinya. Mereka dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan menyertai mereka. Dan pada saat dimasukkan, tidak ada bau hangus, tidak ada yang terbakar sama sekali. Dan malahan ada pertobatan di sana gitu. Melalui kesaksian mereka, melalui iman mereka, ada jiwa yang dimenangkan, yaitu raja itu sendiri. Jadi teman-teman, kita jangan anti sama yang namanya proses, tapi kita harus jalani itu semua. Saya pun juga sama. Saya pun juga saat ini sampai detik ini masih mengalami yang namanya proses-proses dari Tuhan. Dan saya tetap berharap mengandalkan Tuhan di dalam proses hidup saya. Lalu yang ketiga, kita akan pelajari bagaimana supaya kita bisa memurnikan iman kita. Ya, tadi yang pertama, jangan duniawi ya terhadap apa yang fana. Lalu yang kedua, mau diproses. Karena proses itu adalah bagian dari hidup ya. Mengikut Tuhan itu, Tuhan gak pernah menjanjikan hidup di dalam Dia, ikut Dia akan enak-enak aja, akan baik-baik saja, gak ada pergumulan, gak ada yang namanya tantangan. Tapi yang Tuhan janjikan itu, hidup di dalam Dia pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar. Dan yang namanya kemenangan itu harus butuh yang namanya proses, harus butuh yang namanya perjuangan itu sendiri. Jadi teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama hidup di dalam Tuhan selalu ya. Lalu yang ketiga adalah yang saya dapatkan
dari tema Purity of Faith ini, kemurnian iman. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Di sini aku dapat Tuhan Yesus Kristus pasti akan menyatakan dirinya kembali. Ya, cuma waktunya Tuhan kita nggak tahu. Waktunya Tuhan itu nggak ada yang tahu kapan Ia akan kembali. Tapi di sini poin yang ketiga, supaya kita bisa memurnikan iman kita, kita harus sadar akan kedatangan Tuhan. Sadar akan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tahu. Gitu. Tapi kita bisa antisipasi, kita bisa berjaga-jaga untuk hidup kita, untuk kedatangan Tuhan. Ya, jadi saat kita berjaga-jaga, menjaga hidup kita, Tuhan akan mendapati kita, iman kita murni. Yang ketiga, sadar akan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bisa terjadi saat akhir zaman. Kitab Wahyu katakan, nubuatkan, kedatangan Tuhan bisa terjadi di akhir zaman, ya. Tapi bisa juga melalui yang namanya personal, yaitu kematian, ya. Jadi dan kematian seseorang itu nggak bisa kita prediksi juga. Ada yang usia 60-70 baru meninggal, tapi ada juga yang masih muda, usia baru belasan tahun, puluhan tahun sudah meninggal juga, dipanggil Tuhan. Ya, hidup itu seperti uap. Hidup itu seperti uap, sebentar, tapi langsung bisa kapanpun hilang. Ya, tapi yang namanya kematian itu, saudara jangan takutkan. Ya, kematian secara jasmani itu kita nggak perlu takutkan, karena memang nggak bisa dihindari. Kematian itu salah satu proses juga, salah satu proses di dalam kehidupan ini, itu tahapan akhir. Ya, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa hindarin yang namanya kematian itu udah hal yang bersifat pasti. Ya, tapi jangan kita takutkan kematian itu. Alkitab catat dan juga Alkitab ingatkan kita bahwa kematian itu merupakan keuntungan. Keuntungan, kenapa keuntungan? Keuntungan karena kita bisa segera bertemu Tuhan yang membuat kita. Bisa bertemu langsung Bapa di sorga. Lalu seperjamuan. Ya, itu keuntungan. Tapi kita harus jaga kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga yang tadi saya sebutkan. Dengan kita mengingat dan sadar akan kedatangan Tuhan kembali, kita akan merefleksikan dan juga mengevaluasi hidup kita sehari-hari. Jaga selalu kemurnian iman kita ketika saudara mengalami masa-masa pencobaan, penderitaan, mungkin disakiti, mungkin dimaki, atau dihina, dan juga direndahkan. Selama langkah kita berkenan kepada Tuhan dan menjaga iman kita, apa yang kita nggak pernah pikirkan, itu yang selalu Tuhan Yesus sediakan. Ya teman-teman, jadi kita belajar untuk 3 hal tadi dari Purity of Faith ini, kemurnian iman. Ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa memurnikan iman kita. Yang pertama, jangan duniawi. Ya, karena semuanya itu hanya bersifat sementara di dunia ini.
Tapi jangan itu jadi alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Jangan itu menjadikan kita supaya kita tidak beraktivitas, atau bahkan menjadikan itu alasan supaya kita udahlah nggak perlu kaya dan sebagainya. Enggak. Tadi saya sudah singgung, sudah bilang kalau kita diberkati dan menjadi kaya, boleh gak? Boleh, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Apalagi kalau misalkan berkat itu untuk memberkati kehidupan orang-orang di sekitar kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu sangat-sangat boleh. Tapi jangan itu menjadi goals kita. Jangan menjadi tujuan kita untuk mengumpulkan harta-harta terus. Lalu yang kedua, kita mau belajar untuk diproses, dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, kita mau belajar apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kerinduan saya boleh bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam segala apa yang saya lakukan. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu sadar akan kedatangan Tuhan. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, kita akan bertemu dengan Tuhan. Bisa itu di akhir zaman atau juga bisa melalui personal. Saat kita sadar Tuhan Yesus akan datang, kita akan dijemput, kita akan bisa merefleksikan dan juga mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari. Jika masih ada kita berbuat salah, berbuat cemar, pikiran kita, perkataan, bahkan juga perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, kita harus segera bertobat. Sama-sama kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu saja teman-teman. Tetap kita selalu jaga kemurnian iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Mari kita tutup perenungan firman saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah mengajari kami arti kemurnian iman, bahkan juga bagaimana kami bisa menjaga kemurnian iman kami. Tuhan, sebentar Tuhan Yesus kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus boleh sertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan yang kami telah dengar Tuhan boleh menjadi rema yang baru, rema yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga saat Engkau datang kembali ke dunia ini, Engkau mendapati setiap kami masih menjaga kemurnian iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.